September kalau nggak salah, itu bulan pertama mau dilunasin, itu gironya kosong, yang pertama langsung. Gue langsung telepon dia, dia bilang, "Oh, mestinya tuh orang udah nyetor ke akun gue, apalah segala macam, segala beribu macam alasan," gitu loh. Jadi gue yang, "Wah gila nih orang, berarti bener-bener emang gak ada niat baiknya sama gue," gitu. Sebenarnya sejak kapan Shanti merasa mulai dirugikan oleh pihak manajernya itu? Sebenarnya kendalanya tuh udah lama, cuman gue tuh nggak mau ngomong ke pers sebenarnya gitu, karena gue ngerasa, aduh gue nggak mau matiin usaha orang gitu. Kira putus, sekarang gue udah senyum-senyum lagi dengan bahagia. Gue rasa sebagian orang akan bersyukur lihat perubahan atau melihat apa yang sedang gue rasa, bisa ikut bahagia melihat kebahagiaan gue sekarang. Karena memang putus dari Nanang juga hal yang pahit yang gue harus lewatin. Pemirsa, kehidupan selebriti memang selalu menarik untuk disimak. Ikuti sejumlah informasi singkat seputar kehidupan selebriti yang terangkum dalam Galeri Selebriti sore ini. Pemirsa, inilah berita singkat mengenai kehidupan asmara bintang sinetron Rena Ipeh Mariana. Kisah asmara Rena dengan kekasih barunya Jackie kandas di tengah jalan. Padahal Rena dan Jackie baru saja menjalin hubungan cinta setelah beberapa waktu lalu Rena memutuskan cintanya dengan Edwin Abeng, putra mantan Menteri BUMN Tanri Abeng. Hubungan Rena dan Edwin ketika itu sudah cukup serius, bahkan Edwin dan Rena sempat membicarakan soal pernikahan. Namun sayangnya pihak orang tua Edwin tidak menyetujui hubungan asmara Rena dan putra bungsunya itu. Hal itulah yang menjadi penyebab berakhirnya hubungan mantan kekasih Gugun Gondrong itu dengan Edwin Abeng. Agaknya keinginan Rena untuk segera menikah di usia 25 tahun kembali harus ditepisnya. Hubungan Rena dengan Jackie yang sebenarnya masih terhitung saudara itu tidak bisa lagi dipertahankan. Pas aku putus sama Edwin, aku comfortable jalan sama dia karena memang kita nyoba lah. Kita dari dulu memang dekat kan, udah 11 tahun kita dekat, tapi kita nggak pernah pacaran, hanya dekat gitu. Hanya dekat ya karena kita saudara. Nah begitu saya nggak punya pacar, kebenaran dia nggak punya pacar, kita mencoba. Dan kita jalanin dengan kesibukan aku, kesibukan dia. Dengan kondisi badanku yang capek, kondisi badan dia, kita nyoba nyari kepengertian kita masing-masing, apa semua segala macam, agak susah. Jadi kita pikir sebelum ini jadi bahaya hubungannya nanti malah jadi kita musuhan atau apa gitu. Kita sekarang kita cut aja gitu. Pemirsa, Kamis 11 Januari lalu, artis Cornelia Agatha merayakan ulang tahunnya yang ke-29 tahun di Cafe Tenda Semanggi, Jakarta. Meskipun berprofesi sebagai artis, Cornelia mengaku tidak ingin merayakan ulang tahunnya dengan mewah. Saat itu justru Gugun Gondronglah yang menyelenggarakan pesta ulang tahun untuk sahabatnya itu. Cornelia hadir bersama kekasihnya Sony Lalwani serta pasangannya dalam sinetron Sidul, Rano Karno. Di usianya yang ke-29 tahun itu, Cornelia berharap usaha kursus bela diri yang dibangunnya bersama Sony dapat sukses serta bisa menjadi seorang aktris yang handal. Lalu bagaimana untuk urusan pernikahan? Di usianya yang hampir memasuki 30 tahun itu, apakah Cornelia tidak berniat untuk segera menikah? Saya bukan tipe cewek yang ini juga sih, bukan tipe perempuan yang harus menikah umur segini gitu. Tadinya sih mau begitu, tapi lama-lama enggak juga gitu. Apa yang saya jalani nanti itu kan bicara seumur hidup ya. Saya mau bener-bener, memang saya mau. Kalau saya belum mau 100% saya nggak mau. Biar aja menikahnya terlambat lah, yang penting saya puas-puasin berkarya. Kalau sekarang kan belum nikah, mau berkarya sambil jungkir balik, mau ngapain, nggak ada mikir yang lain-lain kan enak gitu. Pemirsa, kasus penipuan menimpa VJ MTV yang juga penyanyi Anissa Nurul Shanti. Shanti ditipu oleh pihak manajemennya sendiri hingga mengalami kerugian sampai 100 juta rupiah. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak penuturan Shanti berikut ini. Pemirsa, setelah beberapa waktu lalu penyanyi dangdut Iis Dahlia mengalami tindakan penipuan oleh manajernya, kini giliran penyanyi Shanti mengalami hal yang sama. Akibat tindakan penipuan yang dilakukan pihak manajemen artis yang mengatur jadwal show-nya itu, Shanti mengalami kerugian hampir 100 juta rupiah.
Hal itu berawal ketika Shanti memutuskan untuk memakai seorang manajer dari biro manajemen artis bernama Baksi yang biasa mengurus keperluan artis. Meski masih pendatang baru di dunia tarik suara, Shanti memang memperoleh banyak tawaran show di berbagai tempat. Akibat kesibukannya itu, sebelum album perdananya dirilis, Shanti memutuskan untuk bergabung dengan Baksi Artist Management untuk memudahkan pekerjaannya. Baru 4 bulan bergabung, bukannya kemudahan yang diperoleh Shanti, ia malah mengalami banyak kerugian akibat penggelapan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajernya itu. Shanti mengaku pihak Baksi yang biasa mengatur keuangan dari hasil show-nya itu memberinya dengan sebuah giro kosong. Dan hal itu dilakukan berkali-kali hingga Shanti dituduh menipu oleh bank tempat ia akan mencairkan uangnya. Dari mulai giro kosong, ini yang ditolak bank, sampai ini ada juga yang ditolak bank. Pokoknya benar-benar gue tuh sampai dikira gue yang nipu sama bank gitu. Karena bolak-balik kita telepon, kok kenapa ini uangnya nggak ada gitu loh. Giro kosong, cek kosong segala macem gitu. Jadi gue ngerasa, dan waktu itu gue tetap ngerasa mereka lalai aja gitu loh. Tapi kok giro kosong berulang-ulang gitu kan. Dan waktu itu akhirnya gue baru cerita ke nyokap gue, karena nyokap gue selama ini cuma berada di belakang layar. Tapi begitu soal keuangan ada masalah, langsung gue cerita ke dia. Dia bilang, wah ini sih udah tindakan kriminal Neng. Kata bilang udah bukan main-main lagi nih. Ya udah akhirnya baru situ gue seriusin. Gue kejar. Mereka janji mau melunasi angka yang hampir 100 juta itu dalam waktu 4 bulan. Sampai tanda tangan depan notaris. Kita tanda tangan perjanjian depan notaris. Ini ada. Itu 4 bulan dibayarinnya. Tapi nggak ada realisasinya sama sekali. Satu term pertama pas bulan September kalau nggak salah. Itu bulan pertama mau dilunasin, itu gironya kosong. Yang pertama langsung. Gue langsung telepon dia bilang, oh mestinya tuh orang udah nyetor ke account gue, apalah segala beribu macam alasan gitu loh. Jadi gue yang, wah gila nih orang, berarti bener-bener emang gak ada niat baiknya sama gue gitu. Sebenarnya sejak kapan Shanti merasa mulai dirugikan oleh pihak manajernya itu? Sebenarnya kendalanya tuh udah lama, cuman gue tuh gak mau ngomong ke pers sebenarnya gitu. Karena gue ngerasa, aduh gue gak mau matiin usaha orang gitu. Cuman gue ngerasanya, gue sangat dirugikan sama mereka gitu loh. Dan beberapa kali kesempatan yang gue kasih ke mereka untuk kita ketemu di tengah, itu gak pernah ada niat baik untuk ketemu di tengah. Akhirnya gue ngerasa udahlah, ngapain gue nunggu lagi, udah gue biarin sejak Juli 2000 sampai sekarang. Berarti udah lebih setengah tahun ya. Udah lebih setengah tahun ya. Itu gak ada tindakan apa-apa dari mereka. Sebelum memutuskan memakai tim Baksi sebagai manajernya, apakah Shanti pernah mendengar kejadian serupa menimpa artis lain di bawah manajemen Baksi? Sempat ada sih dengar-dengar kasusnya Iis. Cuman Iis sendiri bilang sama gue waktu itu ya emang cuma kesalahan hitung gitu loh. Bukannya ada giro kosong atau apa, atau ada masalah keuangan atau apa gitu. Jadi gue ngerasanya oh ya udahlah itu masalahnya Iis sama Baksi. Tapi kalau gue ngerasanya ya masalah gue berdiri sendiri. Mengingat Shanti bukanlah artis pertama yang pernah dirugikan oleh Baksi, bagaimana komentar artis lain yang bergabung dengan Baksi menanggapi kasus penipuan yang dialaminya itu? Pas gue udah mau keluar dari Baksi, Melly Guslau mau masuk. Dia nanya, "San ada masalah apa sih sama Baksi kok sampai mau keluar?" Cuman gue nggak mau bikin mati usaha orang gitu. Mungkin sama gue jelek, mungkin sama Melly akan berubah. Ternyata enggak juga gitu loh. Pas keadaan gonjang-ganjing sama manajemennya Melly telepon gue lagi, "San ini gimana sih kok keadaan kayak gini?" Kasusnya sama gitu. Gali lubang tutup lubang. Karena kejadian yang dialaminya itu merupakan tindakan kriminal, apakah Shanti berniat melaporkan pihak Baksi ke polisi? Gue udah coba nanya ke pengacara, yang notaris yang ini juga sama. Tapi mereka bilang kalau hukum kayak gini, hukum di sini katanya kalau jumlahnya segitu itu akan habis di pengadilannya dan akan lama banget, dan akhirnya ke guanya baliknya nggak seberapa padahal udah capek gitu loh. Jadi akhirnya gue yang memutuskan, ya udahlah gitu loh. Tapi gue udah pernah ngomong ke mereka, kalau lo nggak balikin hak gue dalam jangka waktu sekian lama, gue akan ngomong ke pers. Sejauh ini adakah upaya damai yang ditawarkan pihak Baksi untuk menyelesaikan kasusnya itu dengan Shanti? Artinya damai itu apa? Berarti nggak ngelunasin uang dan nggak apa-apa? Apa damai gue cari jalur hukum terus kita ketemu di tengah apa gimana? Soalnya ini orang-orang hilang gitu loh. Jadi kalau gue bilang damai apa? Siapa nih yang usaha damai? Kalau dari pihak gue udah nunggu, gue pernah manajer gue yang baru itu saudara gue sendiri sampai nungguin di kantor mereka seharian penuh dan mereka tetap ngilang. Adakah hikmah yang diambil Shanti akibat kejadian yang menimpanya itu? Gue orangnya dulu cepet banget percaya sama orang, dan gue selalu percaya bahwa orang tuh lurus-lurus aja jalannya gitu loh. Ternyata enggak gitu. Dan gue dulu udah dikasih tahu bahwa ini orang-orang nggak bener gitu loh. Ada patternnya dari Iis terus ke Melly terus ke gue. Tapi gue dari Iis ke gue dulu terus ke Melly. Tapi gue tetap menyangka, mungkin itu cuma kesalahan di satu pihak, maksudnya pihak keuangannya aja atau gimana. Tapi gue sekarang udah gak bisa percaya lagi sama orang, jadi gue mendingan pegang sama keluarga aja deh, manajemen gue gitu.
Pemirsa, tentang pernyataan Shanti mengenai artis and production management Baxi yang pernah menanganinya sebagai artis, Cek dan Dicek mencoba meminta konfirmasi kepada pihak Baxi. Namun pihak Baxi enggan memberi klarifikasi secara langsung. Pihak Baxi hanya memberikan jawaban lewat selembar surat fax yang isinya mengatakan bahwa saat ini pihak Baxi memang memiliki kewajiban utang senilai 82 juta rupiah. Selama ini pihak Baxi berusaha menyelesaikan utang tersebut kepada Shanti, namun dalam pelaksanaannya mengalami hambatan sehingga menimbulkan wan prestasi atau cedera janji.